Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali saudara-saudara semuanya. Kita kembali membicarakan tentang program kreativitas mahasiswa, khususnya tentang sejarah program kreativitas mahasiswa berdasarkan buku panduan program kreativitas mahasiswa tahun 2021. Di sini saya akan membacakan sejarahnya. Baik, saudara-saudara semuanya, lulusan perguruan tinggi dituntut untuk memiliki academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill. Kekurangan atas salah satu dari keempat keterampilan atau kemahiran tersebut dapat menyebabkan berkurangnya mutu lulusan. Sinergisme akan tercermin melalui kemampuan lulusan dalam kecepatan menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, pemikiran dan perilaku yang ditunjukkan mahasiswa akan bersifat kreatif, yang maksudnya tuh unik dan bermanfaat, serta konstruktif, yaitu dapat diwujudkan. Kemampuan berpikir dan bertindak kreatif pada hakikatnya dapat dilakukan setiap manusia, apalagi bagi insan yang menikmati pendidikan di perguruan tinggi. Kebijakan dari Mendikbud yang tertuang dalam Mendikbud nomor 754 tahun 2020 tentang 8 indikator kinerja utama atau IKU yang menjadi landasan transformasi perguruan tinggi di Indonesia. Di dalam ke-8 IKU tersebut penilaiannya berdasarkan beberapa hal dan yang langsung berhubungan dengan mahasiswa adalah lulusan perguruan tinggi mendapatkan pekerjaan yang layak serta mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Hal ini sangat sesuai dengan program kreativitas mahasiswa. Kreativitas merupakan penjelmaan integratif dari 3 faktor utama dalam diri manusia. Apa itu? Pertama itu pikiran atau kognitif, perasaan atau afektif, dan keterampilan atau psikomotorik. Dalam faktor pikiran terdapat imajinasi, persepsi, dan nalar. Nah, faktor perasaan terdiri dari emosi, estetika, dan harmonisasi. Sedangkan faktor keterampilan mengandung bakat, faal tubuh, dan pengalaman. Dengan demikian, agar mahasiswa dapat mencapai level kreatif, ketiga faktor termasuk di dalamnya diupayakan agar optimal dalam sebuah kegiatan yang diberikan nama Program Kreativitas Mahasiswa, PKM. Begitulah singkatannya. PKM dilaksanakan pertama kali pada tahun 2001, yaitu setelah dilaksanakannya program restrukturisasi di lingkungan Ditlitmas Ditjendikti. Sedangkan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional disingkat dengan PIMNAS yang diselenggarakan pada tahun 2002 adalah PIMNAS yang pertama dari kegiatan program kreativitas mahasiswa. Nah, kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang selama ini syarat dengan partisipasi aktif mahasiswa diintegrasikan ke dalam satu wahana, yaitu program kreativitas mahasiswa. Sebelumnya, pada tahun 1997, Ditlitmas sudah menginisiasi kegiatan khusus bagi mahasiswa, yaitu Karya Alternatif Mahasiswa atau KAM. Digabungkan bersama Program Pengembangan Budaya Kewirausahaan di Perguruan Tinggi atau PPBKPT. KAM kemudian tumbuh menjadi cikal bakal PKM yang pertama kali tahun 2001 pelaksanaannya. Saudara-saudara semuanya, PKM dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf kecerdasan, kreativitas, dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi, serta keimanan yang tinggi. Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang cendekiawan, wirausahawan yang mandiri, serta arif, maka mahasiswa diberi peluang untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap tanggung jawab, membangun kerjasama tim, maupun mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. Saudara-saudara semuanya, pada awalnya
dikenal hanya 5 jenis kegiatan yang ditawarkan dalam program kreativitas mahasiswa, yaitu PKM penelitian, PKMP, kemudian PKM kewirausahaan, PKMK, ketiga PKM media masyarakat, PKMM, keempat program kreativitas mahasiswa penerapan teknologi, PKMT, dan kelima PKM penulisan ilmiah atau PKMI. Namun, sejak Januari tahun 2009, Ditlitmas mengelola 6 program kreativitas mahasiswa. Kompetisi karya tulis mahasiswa KKTM yang semula menjadi tugas Direktorat Akademik dalam pengelolaannya dilimpahkan kepada Ditlitmas karena sifatnya yang identik dengan PKMI. Nah, KKTM selanjutnya dikelola bersama-sama PKMI dan PKM karya tulis atau PKMKT. Dengan demikian, di dalam PKMKT, dalam PKM karya tulis, terkandung 2 program penulisan, yaitu PKM artikel ilmiah yang disebut dengan PKMI dan PKM gagasan tertulis atau PKM Gente, di mana artikel ilmiah berbentuk artikel sedangkan gagasan tertulis berbentuk makalah. Nah, PKMI atau selanjutnya disebut dengan PKMAI merupakan hasil artikel dari hasil kegiatan yang tidak lagi ditampilkan dalam PIMNAS, namun dipublikasikan pada elektronik jurnal. Sedangkan program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis yang berpeluang didiskusikan dalam forum terbuka diposisikan sebagai pengganti program kreativitas mahasiswa artikel ilmiah di PIMNAS. Pada tahun 2011, jumlah bidang PKM bertambah menjadi 7 bidang dengan diperkenalkannya PKM bidang Karsa Cipta atau PKMKC. Pada tahun 2015 terjadi alih kelola program kreativitas mahasiswa dari Direktorat Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat DRPM ke Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Belmawa. Nah, pada tahun 2019 mulai diperkenalkan satu lagi bidang PKM baru berbasis media sosial, yaitu PKM GFK, Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Futuristik Konstruktif, yang berpeluang ditampilkan di acara Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Perubahan kementerian yang terjadi, alih kelola kembali yang awalnya Ditjen Belmawa menjadi Direktorat Belmawa di bawah Ditjen Dikti Kemendikbud RI tahun 2020. Nah, kejadian tidak terduga adanya pandemi COVID-19 agar supaya program kreativitas mahasiswa dapat dilaksanakan, diperlukan perubahan pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi global. Perubahan yang dilakukan adalah pelaksanaan, pendanaan, dan luaran semuanya virtual yang dituangkan di dalam adendum pelaksanaan PKM 2020 tahun kemarin. Sedangkan pelaksanaan PIMNAS ke-33 secara daring dan dikelola oleh Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud RI. Saudara-saudara, cukup panjang sejarah perjalanan program kreativitas mahasiswa ini yang awalnya 5 bidang, kemudian bertambah menjadi 7 bidang sampai dia nanti akhirnya kalau di total 8 ya. Tetapi untuk proposal itu ada 6 bidang. Bagaimana teknis cara pembuatan untuk proposal PKM masing-masing bidang kita bahas di lain waktu. Terima kasih banyak saudara-saudara semuanya atas waktunya menonton penjelasan ini. Semoga bermanfaat.